Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para sesepuh, para bini sepuh, para hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita insyaallah memasuki puasa yang hari keempat. Berarti tinggal berapa hari? 26, insyaallah. Mungkin apa yang kita laksanakan dalam konteks beribadah kepada Allah, ibadah-ibadah mahdoh puasa kita, qiyam Ramadan kita, dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdoh, semuanya ini senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barakah Tirtasani rahimakumullah. Ini insyaallah tidak lama-lama, karena mungkin ibu-ibu akan segera mempersiapkan buka puasa. Di dalam setiap kesempatan, terutama di bulan Ramadan ini, maka tidak henti-hentinya kebaikan-kebaikan itu selalu kita sampaikan, selalu kita bahas. Tidak lain adalah bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk kita laksanakan. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa, Al-Baqarah 180, dan 183, 184, 185, lalu 186, 187. Ini kalau kita lihat, ada satu keterkaitan antara satu ayat dengan yang lainnya. Di ayat 183 yang kita semua sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan ayat ini, tapi kita akan coba untuk melihat ending atau penutup dari ayat ini. La'allakum tattaqun. Ini adalah satu harapan, satu taroji kalau dalam bahasa Arab. Sebuah harapan yang boleh jadi terjadi atau bisa jadi enggak. Itu nanti kembali kepada kualitas keimanan kita, bagaimana menyambut perintah Allah yang namanya puasa itu. Setelah di situ diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun. Ayat berikutnya ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sudah ditentukan, hari-hari yang sudah terhitung, artinya sudah diketahui hitungannya. Mungkin orang-orang masih bertanya, kapan itu? Maka di ayat berikutnya, di 185, Allah jelaskan syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kok diwajibkan puasa? Maka tadi kan harapannya la'allakum tattaqun. Kenapa? Yaitu di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an. Alladzi unzila fihil Qur'an. Yang di dalamnya, yaitu di dalam bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Berarti ada dua yang sudah kita dapat. Yang pertama terkait dengan bagaimana menjadi pribadi yang muttaqin. Lalu yang kedua, diwajibkan puasa karena di bulan Ramadan itu diturunkan kitab suci Al-Quran. Sehingga dari sini bisa kita tangkap
Pertama, puasa itu adalah untuk menghormati bulan turunnya Al-Quran. Nah, lalu yang kedua, di samping untuk menghormati bulan turunnya Al-Quran, kan lanjutan ayat tadi itu, lanjutannya di dalam ayat itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Nah, yang bisa memfungsikan Al-Quran itu sebagai hudan itu tidak sembarang manusia. Karena banyak manusia itu yang tidak mau mendownload hidayatul Quran. Maka yang bisa memfungsikan Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk umum, tapi yang bisa memfungsikan sebagai petunjuk khusus orang bertakwa. Lah takwa itu dengan cara apa? Salah satunya diasah dengan puasa. Ini harapan hikmahnya. Nah kembali lagi, kalau hikmah itu tidak tercapai, yang salah bukan syariatnya, tapi ada teknis-teknis yang boleh jadi pelakunya ini yang bermasalah. Sama kayak ketika Rasulullah dawuh, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka niscaya kalian akan sehat. Ono wong poso kok tambah gak sehat, boleh jadi teknisnya yang salah. Puasanya iya, tapi bukode sing gak karu-karuan, nah ini kan jadi masalah. Padahal antara puasa dengan iftarnya itu satu rangkaian. Kalau kemudian dimakan tidak terkontrol ketika buka puasa, waduh langsung, nah ini yang jadi masalah. Berarti kan bukan salah puasanya, ada teknisnya, sehingga hikmah itu akan sulit untuk dicapai. Lalu lanjutannya kita lihat di ending dari ayat ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian, ya panjenengan semua itu mengagungkan Allah ala ma hadakum, terhadap sesuatu yang telah Allah berikan hidayah kepada panjenengan. Wa la'allakum tashkurun. Lagi-lagi di sini ada la'alla. Berarti kalau tashkurun, kalau di situ menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sebuah kata kerja yang menunjukkan masa kini hingga masa yang akan datang. Itu berarti punya makna, kalau dalam bahasa Arab disebut lil istimrar. Istimrar itu continue, terus menerus. Lah kalau ini bisa kita upgrade, bisa kita update, maka orang yang bisa memfungsikan petunjuk Al-Quran, maka dialah adalah orang yang betul-betul senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah. Itu nanti kalau di-upgrade terus, nanti mengerucut menguat, itu nanti jadinya orangnya adalah syakur. Syakur itu melebihi dari syakir. Kalau syakir orang yang bersyukur, kalau syakur orang yang betul-betul pandai bersyukur. Syukurnya itu sangat banyak. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ternyata dalam pandangan Allah sedikit hamba-hambaku itu yang termasuk orang-orang yang syakur. Nah ini mengasah ini. Nah sekarang kita lihat implementasinya para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini saya bawa kitab tipis, judulnya Maqasidus Shaum, tulisan Sultanul Ulama Imam Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdissalam. Ya. Di halaman 21, ketika beliau membahas tentang ini kaitannya Al-Faslus Sadis fil I'tikaf. Jadi bicara tentang iktikaf, bicara mengenai kemurahan, kedermawanan, bicara mengenai membaca Al-Quran fi Ramadan. Itu salah satunya beliau mengutip hadis Rasulullah SAW riwayat Abdullah ibnu Abbas. Ya, ini terdapat fi Sahihain, ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Yang terjemah dari hadis ini adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah ajwadan nas. Napa ajwadan nas itu? Orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Karena ukuran orang memandang orang baik itu dari aspek kesalehan sosial. Nek wonten tiyang srawegep tapi untuk dirinya sendiri, maka orang lain akan melihat, loh, wong iku sakjane apik lho,
tapi nang wong ini, sehingga tidak ajwan. Maka disebut dengan ajwa dan nasi itu kalau kesalahan individu itu betul-betul meluas terhadap kesalahan sosial. Jadi orang lain bisa menampak, bisa merasakan kehadiran orang tersebut. Ini ada kesalahan sosial. Dan Nabi itu dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan ajwa dan nas. Nah lanjutannya ini, wa kana ajwatu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi itu lebih dermawan lagi, lebih murah hati lagi, lebih api luwih nemen itu ketika bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui beliau. Ternyata lanjutannya, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu kalau bulan Ramadan itu setiap malam itu menemui hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Beliau berdua ini saling tadarus Al-Quran. Nah, yang menarik di hadis ini, saya membaca hadis ini ada dua variabel. Para hadirin dan hadirat. Variabel yang pertama ajwa dan nas. Terus yang kedua fayudarisuhul Quran, itu di bulan Ramadan. Berarti begini kesimpulannya, Nabi Muhammad itu orang yang paling baik, yang paling dermawan. Kesalehan sosialnya itu luar biasa. Saleh sosial itu dimulai dari soleh individu yang luar biasa, sehingga terpancar. Ya, kalau ada orang yang terlihat soleh sosial, individunya tidak begitu soleh, ini kadang-kadang hanya semu. Sifatnya tidak langgeng biasanya. Tapi ya kita lihat lebih lanjut. Kita lanjutkan. Jadi ajwa dan nas itu adalah hasil atau sebuah hikmah yang ini implementasi dari madrasah Ramadan, ya. Yang ketika Ramadan, ketika ketemu Jibril, Nabi merasa diingatkan kembali sehingga lebih sregep. Tapi buahnya ini ajwa dan nas. Gampangannya ngene. Oh, Ramadan itu tidak hanya untuk Ramadan. Jangan sampai jadi orang itu apinya mek Ramadan tok. Mau Ramadan balik asal mana ini jangan sampai. Makanya perlu di-upgrade. Di masjid ini luar biasa. Jadi kajian itu kan rutin, sehingga ini upgrade terus keimanan kita. Tinggal kita mau apa enggak. Ada di tempat-tempat yang lain itu nak Ramadan tuh semarak, apalagi di awal-awal. Nanti akhir sudah mulai melempem. Di luar Ramadan sepi, nggak ada kajian, nggak ada ini. Jadi nggak ada upgrade terkait dengan ketakwaan. Ya ada setiap Jumat kan ada khutbah Jumat. Cuma kadang-kadang oleh bapak-bapak mungkin kondisi siang hari itu adalah saat yang tepat untuk tidur siang. Jadi kadang-kadang itu kalau khutbahnya kepanjangan gitu ya. Makanya khutbah yang baik itu tidak usah terlalu panjang. Yang penting tutup poin. Kita kembali ke materi. Jadi ajwa dan nas ini sebuah implementasi dari sebuah pendidikan yang luar biasa, yang itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi bersama Jibril dalam rangka apa? Pendidikannya apa? Fayudarisuhul Quran. Kan tadi tatakun lalu Quran. Jadi pengantinnya Ramadan itu Quran. Lalu orang tadarus Al-Qur'annya serius, maka ada buah yang bisa dipetik. Nah sekarang kita lihat tadarus ini kenapa? Tadarus itu akar katanya dari darosa. Darosa itu maknanya bisa belajar, ya kaji mengkaji. Tapi kemudian berderivasi. Dalam bahasa Arab ada nama tasrif, istiqaq, derivasi. Itu menjadi tadarosa. Ada yang fa'ala yufa'ilu, darosa yudarisu, dan tadarosa yatadarosu. Tadarus, tafa'ala. Kalau kemudian berderivasi dari darosa menjadi darosa atau tadarosa, ini memiliki makna saling. Berarti di situ saling deres. Berarti ada pihak yang, kalau tadarus itu kita pahami dari sisi membacanya, maka di situ ada pihak yang mengingatkan, dibaca, dibetulkan, terus Jibril begitu. Nah malaikat Jibril itu ketika Ramadan itu setiap Ramadan itu ngecek, walaupun ketika itu turunnya Al-Quran belum sempurna. Baru ketika Al-Urduh Al-Akhirah, Al-Urduh Al-Akhirah itu Ramadan terakhir ketika Rasulullah masih sugeng, masih ada.
Karena Ramadan berikutnya sudah tidak ada, beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Lah Ramadan terakhir ketika ayat Quran tinggal hanya sedikit, sudah hampir sempurna, itu Jibril itu datang 2 kali dalam Ramadan. Boleh jadi ketika Jibril datang 2 kali itulah yang kemudian diteladani oleh Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu kalau di luar Ramadan itu menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Kalau Ramadan itu 2 hari. Sehari itu 1 kali hatam. Kalau Ramadan bukan 2 hari ya, sehari 2 kali, mohon maaf. Di waktu siang sekali, malamnya sekali. Nah kita jangan bayangkan dengan kurikulum kita. Boleh jadi ini memang levelnya, tapi itu ada tahapan-tahapan. Dan sampai hari ini masih ada orang yang bisa begitu. Ada teman saya itu 1 minggu itu bisa khatam 3 kali. Kalau Sayyidina Utsman itu sholat witir itu beliau melakukan 1 rakaat, tapi setiap 1 rakaat sholat witir mesti khataman. Jadi setiap malam itu selesai Quran 30 juz. Nah, ini mudah-mudahan kita ada usaha untuk mengarah ke sana. Jangan pesimis, kalau kita nggak mungkin lah, kalau terus sudah nggak mungkin. Kalau Allah berkehendak ada yang nggak mungkin. Tapi harus ada ikhtiar yang konkret. Kita lanjutkan. Lah mudarosah, tadarus, ini apa yang ditadarusi? Quran, maka lanjutannya fayudarisuhul Quran. Maka dari aspek makna tadarus, saling mengkaji, itu berarti ada 2 belah pihak atau lebih. Biasanya kalau di masjid lebih, jadi ada yang ingatkan. Yang lebih tahu, yang sudah tahu mengingatkan, membenarkan. Nah yang dibenarkan harus legowo. Jangan tidak legowo, dilem terus saya bapak, sekarang pulang repot begini. Ini tidak tadarus namanya yang terjadinya. Terus ada pergantian. Lah cukupan yo ganti koncone yo kepingin. Kadang-kadang suka ngenteni suwe, gak mari-mari wis ketok ati rukuk ati mari. Lanjut maneh, kapan mari ini? Padahal temannya juga ingin mendapatkan kesempatan. Ini kalau biasanya di masjid atau di musola-musola begitu. Lah, paling tidak ada 4 aspek dalam tadarus itu yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan hasil atau hikmah yang terbaik menjadi ajwa dan nas. Pertama dari sisi kalau kita lihat dari nama Quran. Quran itu kan Allah menyebutkan dengan beberapa nama. Yang pertama Allah menyebutkan Al-Quran, kalamullah itu dengan sebutan Al-Quran, dengan sebutan Al-Quran. Al-Quran itu maknanya qara'a yaqra'u, makna asalnya adalah dhamma yadhummu, mengumpulkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Qara'a maknanya membaca, Quran itu menjadi bacaan yang sungguh-sungguh, bacaan yang serius, itu Quran. Berarti kalau disebut Quran, pertama titik tekannya ada pada sisi bacaannya. Maka tidak ada satu bacaan pun di muka bumi ini yang betul-betul terjaga panjang pendeknya, gunnahnya, gak ada kecuali Al-Quran. Karena disebut Quran, ini bacaan yang serius, gak bisa asal-asalan. Bahkan Rasulullah memotivasi al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang bacaan Qurannya bagus, maka dia punya derajat bersama para malaikat utusan yang mulia. Walladzi yatata'u wa huwa alaihi syabun falahu ajron. Nah, orang yang sudah belajar ngaji karena sudah kasep, umpama dulu masa kecil tidak pernah diajari ngaji, tidak pernah ngaji, atau mungkin ada kesalahan dari diri sendiri, lalu begitu sepuh menyesal, pengen bisa ngaji, sudah belajar berusaha, tapi lisannya wis kadung angel, jangan putus asa, falahu ajron, masih dapat 2 pahala, tapi tetap terus belajar. Nah ini, itu berarti qara'a Quran pendekatannya dari sisi bacaan. Lah tadarus yang pertama level ini level yang paling pertama. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, semua lafaz Quran di dalam Quran ketika menggunakan isim isyarah itu adalah kata untuk menunjuk. Itu menggunakan hadza. Jangan cek, tidak ada yang zalikal Quran, tidak ada, semuanya hadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Sehingga di sini para ulama memahami, berarti hadza itu kan isyarat lil qarib, dekat. Maka orang mukmin iku aja ado-ado teko Quran, jangan sampai ngaji itu hanya pendak Ramadan.
Rasulullah itu memang ketika Ramadan tadarusnya lebih, tetapi di luar Ramadan ya tetap tadarus. Tapi tidak hanya nunggu Ramadan. Maka aspek pertama untuk bagaimana kita bisa menggali menjadi muttaqin sampai orang yang bersyukur, yang syakur, ini dari tadarus ini. Nah, Kanjeng Nabi kan tadarus ini Ramadan. Tadarusnya itu tidak hanya lafaz, tetapi kemudian ditingkatkan. Kalau kita lihat dari sisi nama Al-Quran, Al-Quran punya nama apa? Al-Zikr. Zikr itu apa? Zikr itu maknanya peringatan. Zikr itu maknanya pengingat. Zikr itu maknanya adalah nama baik seseorang, nama baik sesuatu. Kalau kita ingin menggapai nama baik kita di hadapan Allah, maka tidak lain jalannya melalui az-zikr. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalna. Sebagaimana firman-Nya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagi kalian. Peringatan maksudnya apa? Kalau kita taat terhadap aturan itu, maka nama baik kita terangkat di hadapan Allah. Kalau nama kita baik di hadapan Allah, wa rafa'na laka dzikrak, maka di hadapan manusia akan terangkat. Tapi kalau yang dikejar hanya di hadapan manusia, betapa mudah Allah membuka aib seseorang sehingga hancurlah martabat di hadapan manusia. Nah, ini zikr. Sehingga tadarus yang kedua, bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai pengingat bagi kita. Nah, ini kita kaji isi kandungannya. Inilah memfungsikan Al-Quran sebagai hudan. Memang baca Quran itu qoro'ah saja, tidak paham maksudnya, itu sudah berpahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kan begitu hadisnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian di situ ada tadabbur. Maka di situ Al-Qur'an sebagai zikr. Maka banyak sekali ayat yang memerintahkan tentang tadabbur. Tadabbur itu tidak bisa sendirian. Di situ membutuhkan partner, orang yang bisa, orang yang lebih tahu. Lagi-lagi di situ ada keterlibatan orang lain, maka namanya tadarus. Nggak dipahami dewe, nggak pernah belajar, mohon maaf, ilmu tafsirnya nggak pernah belajar, paham tekok moco terjemahan. Terjemahan itu hanya mengantarkan pada fase awal. Tapi itu bukan kandungan Al-Quran secara keseluruhan. Kenapa? Karena terjemahan itu punya keterbatasan. Peralihan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran itu pasti ada distorsi makna, ada reduksi makna, ada berkurang di situ makna. Maka tafsir itu ditulis dengan berbagai coraknya, ditulis dengan berbagai pendekatan. Bil ma'thur, bil ra'yi, tapi bil ra'yi pun tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi ada ilmunya. Sehingga di situ tadarus, termasuk taklim begini. Ini termasuk konteks tadarus level yang berikutnya setelah qoro'ah. Bagaimana memfungsikan Al-Quran sebagai hudan. Lalu yang berikutnya, Al-Quran sebagai kitab. Wa hadza kitabun mubarak. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab itu apa? Kitab itu adalah kumpulan kalamullah yang di situ tertulis. Ini adalah isyarat sekaligus mengandung hukum. Maka hukum itu biasanya kaitannya dengan kitab, kataba. Maka kewajiban puasa itu menggunakan kutiba. Kutiba itu mana aslinya ditulis. Artinya ditulis itu apa? Diwajibkan. Berarti kalau disebut kitab, di dalamnya mengandung hukum-hukum syariat. Nah, itu juga kita tadarusi. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Apa itu Al-Furqan? Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalau kita tadarusi terus, oh ini benar, ini tidak benar, ini benar, tidak benar, maka yang tidak benar kita jauhi, yang benar kita ikuti, maka disitulah sesungguhnya kita mendownload Al-Quran sebagai hudan, sekaligus bagaimana menjadi pribadi yang bersyukur. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah la'allakum tattaqun, itu bisa terrealisasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a.
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.